Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kelas-kelas fungsi yang terintegrasi Riemann. Sebelumnya telah diberikan dua jenis, yaitu fungsi tangga atau step function. Kemudian yang kedua juga diberikan bahwa fungsi kontinu juga demikian. Di sini akan diberikan juga bukti bahwa fungsi monoton juga merupakan fungsi yang terintegrasi Riemann. Fungsi monoton. Teoremanya seperti ini. Teorema 72.8. Jika f adalah fungsi dari domain interval tertutup terbatas AB ke R ke real merupakan fungsi monoton pada AB, maka f terintegral Riemann. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita akan membuktikan teorema ini dengan menggunakan teorema Apit. Jadi kita tetap menggunakan teorema sebelumnya ini. Di sini dikatakan dengan squeeze theorem, teorema Apit. Berarti target kita seperti pada bukti sebelumnya, kita mesti menjamin bahwa untuk setiap epsilon besar 0 terdapat dua fungsi terintegral Riemann, katakanlah alpha epsilon dan omega epsilon, sedemikian sehingga berlaku alfa kurang dari sama dengan f kurang dari sama dengan omega untuk setiap x pada AB, dan juga berlaku integral dari A ke B atau integral pada AB untuk fungsi omega dikurang alfa itu kurang dari epsilon. Berarti berdasarkan target tersebut, maka langkah pertama adalah diambil sebarang epsilon besar 0. Nah, untuk yang di atas ini kita anggap sebagai ininya. Saya hanya akan menyusun kembali idenya. Idenya sudah ada semua di atas. Kita tinggal menyusun kembali supaya mengarah ke bukti yang kita inginkan atau ke bentuk yang kita inginkan. Setelah kita punya epsilon besar sebarang 0, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari si alfa dan si beta. Si alfa dengan si omega. Untuk menemukan si alfa dengan si omega ini, kita membutuhkan partisi. Jadi kita melakukan partisi. Nah, berarti anggaplah kita partisi sebanyak n. Meskipun kita tidak tahu partisi n ini, n-nya seberapa besar atau apa kaitannya dengan angka lain. Jadi nanti di sini ada n. Nanti kita di sini temukan n yang bisa mengantar kita ke sana. Misalkan AB dipartisi sebanyak n partisi dengan panjang setiap subinterval itu sama, yakni B kurang A per N. Sehingga kita punya partisinya, katakan untuk setiap K elemen 1, 2 sampai N, maka IK sama dengan SK kurang 1, SK sebagai, katakan untuk setiap merupakan partisi yang dimaksud. Selanjutnya kita lihat, karena fungsinya monoton, karena f monoton, kita asumsikan kerjakan di monoton, naik monoton saja dulu. Untuk turunnya, decreasingnya atau turunnya, kita punya penyelesaian cukup ini.
diikuti cara ini. Misal monoton naik, monoton turun itu analog buktinya. Misal monoton naik, maka kita punya, maka untuk setiap k elemen, elemen 1, 2 sampai n, fxk kurang 1 sama dengan adalah minimum ya, karena dia monoton naik, minimum dari fik dan fxk itu adalah maksimum dari fik, seperti itu. Nah, inilah yang kita buat untuk membangun fungsi tangganya. Fungsi tangga yang kemudian nanti diarahkan ke alfa omega. Kita tetap ikuti ini konsep yang ada di sini ini targetnya. Selanjutnya didefinisikan fungsi tangga alfa dan omega, dari domain AB ke real dengan pendefinisian. Kita ikuti pendefinisian yang ada di sini. Ini. Dengan pendefinisian itu alfa x itu sama dengan fxn kurang 1 dan omega x sama dengan fxn. Kita pakainya di sini. Kita lihat dulu ya, ini ya. fxn ini kalau x-nya elemen ini, untuk x elemen ikuti saja yang ini, xn kurang 1, xn. Dan yang kedua alpha x sama dengan f sk kurang 1 dan omega x sama dengan fxk. Ini untuk setiap x elemen ini sk kurang 1, xn, sk. Ini pakai kurung di sini, tidak ikut ya. Iya. Berarti ini kita cukupkan dengan ini masih ada sambungannya ya. Saya hapus dulu. Ini untuk setiap x elemen xn kurang 1, xn. Ini untuk setiap x elemen sk kurang 1, sk dengan k sama dengan 1, 2 sampai n kurang 1 ya. Sampai n kurang 1 karena ini interval terakhirnya. Ini gini supaya tidak ada yang beririsan fungsi tangganya. Seperti itu. Kemudian kita sudah punya fungsi yang seperti ini. Berarti kita sudah menemukan dua fungsinya, alfa dengan omega. Tentu kita peroleh bahwa ini alfa pasti kurang sama dengan f kurang sama dengan omega pada AB. Ini saya kira bisa dicek, pasti benar. Dan selanjutnya kita perhatikan bahwa untuk fungsi tangga alfa itu hasilnya seperti ini. Itu menggunakan teorema terkait dengan fungsi tangga.
Untuk omega juga hasilnya seperti ini. Saya namakan ini misalnya ini. Saya namakan ini bintang. Kemudian diperoleh juga bintang dan bintang. Nah, jadi kita peroleh bentuk ini. Alfa sama dengan B kurang A per N fx0 tambah fx1 dan seterusnya sampai fxn kurang 1. Nah, kita bisa lihat di sini ya, fxn kurang 1. Kemudian begitu juga dalam maksimumnya fx1 sampai fxn. Kemudian dengan hasil bintang ini di sini dilanjutkan perkurangkan ini dengan ini perkurangkan, dapat yang ini. Sehingga kalau diperkurangkan nanti ini dengan ini 0, yang ini dengan ini 0, sisa fx0 dikurang fxn atau fxn kurang fx0 karena kita kurangkan omega. Jadi pengurangannya ke atas ya. Omega dikurangi alfa, berarti nanti sisa fxn dikurang fxn 0. Nah, fxn itu adalah B, fx0 itu adalah A, makanya dapat yang ini. BA, FB kurang FA. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita peroleh hasil ini, nah, di sini berarti kita membutuhkan ini supaya kurang dari epsilon. Jadi di sini keinginan kita ini nanti kurang dari epsilon. Nah, pikirkan suatu cara bagaimana caranya supaya N ini nanti berkaitan dengan epsilon. Karena kan B kurang A itu konstan, FB kurang FA juga konstan. Tentu nilai mereka tidak sama karena fungsinya monoton ya. Ya, fungsinya monoton. Kalaupun sama maka langsung selesai. Artinya kalau FB sama dengan FA itu langsung selesai karena ini nanti 0 kurang dari epsilon jelas. Nah, kita kerjakan saja atau perhatikan untuk kasus tidak sama. Nah, berarti jika FB sama dengan FA maka selesai. Bukti selesai. Selanjutnya jika FB tidak sama dengan FA, nah ini yang kita kerjakan. FB tidak sama dengan FA. Kalau FB nya sama dengan FA itu kita tidak perlu teruskan sebenarnya dari atas terlalu jauh, nanti itu ketemu sendiri. Ini FB kurang FA, kita tidak perlu memanfaatkan N nya kalau misalnya ini FB kurang FA nya sama. Nah sekarang jika kita asumsikan FB nya tidak sama dengan FA, berarti kita butuh kaitan N dengan epsilon. Nah di sini kalau kita lihat pasti kita bisa memikirkan bahwa N ini biasanya ketemu dengan epsilon itu karena Archimedean. Nah berarti di sini partisi N-nya berpengaruh Archimedean. Makanya di sini dengan Archimedean berarti ada N bilangan asli sehingga N ini lebih besar dari B kurang A dikali FB kurang FA per epsilon. Nah, kalau itu yang kita pilih, nanti pada saat di sini hasil terakhirnya kita sudah bisa tulis di sini, maka diperoleh atau langsung saja jadi integral AB omega kurang alfa, kita ambil yang terakhir tadi, sama dengan B kurang alfa per N FB kurang FA. Menurut Archimedeannya tadi ini kan seperti ini, N lebih besar berarti ini lebih kecil. Berarti kalau kita kasih seper di sini, artinya kasih seperti ini nanti terbalik ya sepernya, ini nanti jadi lebih kecil ya. Nah, sehingga kita punya ini seper N ini lebih kecil dari epsilon per itu B kurang A FB kurang A, berarti nanti ketemunya ini dengan ini sisa nanti kurang dari epsilon. Tinggal dikenakan ini, langsung katakan seperti ini. Karena kita sudah peroleh bahwa untuk setiap epsilon besar 0 ini dapat ditemukan fungsi alfa dan omega. Alfa dan omega mana tadi ya? Ya ini alfa dan omega dengan sifat ini dan juga diperoleh sifat ini. Maka di sini kan ditulis yang ini.
Maka kita simpulkan bahwa dengan teorema Hapit, F terintegral Riemann pada I